Wah, di sini jadi kita tahu. Memang depan. Saya mau nanya satu lagi, host. Silakan, silakan, silakan. Mahaguru itu di tahun berapa itu diciptakan Mahaguru? Biasa kan? Tahun apa nih? Ini nggak tambah ngajak ngayal ini. Iya, nggak tahu tahun apa. Menurut Mahaguru tahun berapa gitu? Menurut tahun tafsir sekarang Mahaguru lah. aja. Tahun berapa? Tahun sekarang. Belum. Manusianya mana? Mabuk kecubung kok ini. Ya, kalian pemuja tafsir Israiliyat, nggak apa-apa. Mahaguru itu yang saya bilang kan, Nabi Adam itu diciptakan di tanah Jawa itu di Bengawan Solo itu di tahun berapa gitu? Saksinya Belum siapa? Ada nggak? penanggalan lah. Saksinya ada nggak? Ya saksinya yang para malaikat semua. Udah tahun berapa? Belum ada penanggalan. Oh berarti nggak jelas kalau belum ada tanggalnya. Orang bumi udah dibangun kok, pasti ada tanggalnya lah tahun berapa gitu kan? Ya nggak apa-apa, silahkan kalian merujuk ke tafsir Israiliyat. Yang jelas tafsir Israiliyat Nggak ada itu pakai buatan tafsir ini, Yahudi. pakai logika akal sehat aja, nggak usah pakai Ya itu tafsir. logika Iya. akal sehat lagi. Tahun berapa diciptakan Nabi Adam itu di Bengawan Solo? Belum ada perhitungan tahun. Ya udah sebut aja apa 5.000 sebelum Masehi gitu kan bisa. Oh, yang sebelum Pakai dong sainnya. Masehinya. Pakai Iya, sain dong. 10.000 tahun sebelum Masehi. 10.000 tahun sebelum Masehi. Masehi. Saya semakin curiga sama kamu Mahaguru. Jangan-jangan kamu bohong kali ketemu sama Allah. Tunggu dulu kerbau, tunggu dulu Kalau saya kerbau. bohong, mana berani saya mengeluarkan hal demikian. Mahaguru, sebelum 10.000 Masehi itu Nusantara, Indonesia namanya Nusantara ya? Udah ada? Bukan. Mereka Belum, sebutnya ya dataran luas lah. Tadi katanya Nusantara, gimana sih Mahaguru? Ya tanahnya kan tanah Nusantara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Guru, Nabi Adam itu Sebentar Kang Silat Lidah, Anda parkir dulu supaya tertib. Kang Sang, sudah belum Kang Sang? Sebenarnya belum puas sih jawabannya. Nah, cuman ya udahin aja lah. Oke, Kang Silat Lidah, silahkan. Yai Romli, bentar Ros. Saya nyapa saudara saya. Yai Romli sehat ya. Yai Romli. Sehat banget Ya, alhamdulillah Yai. Sebetulnya saya ingin menjelaskan apa itu disebut aktin, asol-sol, atpuro. Itu males. Itu orang nggak ada ilmu itu males. Sebentar ya Romli. Silahkan kalian adopsi. Oke, sebentar. Aku turun aja Yai. Aku turun aja dia gila. Aku nanti itu ketularan Yai. Oke, Kang Silat Lidah, silahkan. Nanti setelah itu ke Yai Romli akan menjelaskan tentang turut, tentang din. Silakan Silat Lidah. nah, Nabi Isa, Nabi Adam itu kan lahirnya sama katanya ya. Iya betul. Tapi kalau betul. Nabi Adam itu lahirnya lewat memek siapa itu? Kalau Nabi Adam itu dilahirkan dari dalam tanah. Katanya sama ya, tapi dari tanah kenapa? Iya, sama-samanya itu ada Sama campur Nabi tangan Isa Roh sama. Kudus. Persamaannya itu ada campur tangan Roh Kudus. Roh Kudus Bukan itu dari bayi dan bukan tabung malaikat. manusia purba gitu, titipin gitu. Enggak, itu kan teori evolusi. Kan manusia juga banyak evolusi dari merayap jadi Ya berdiri. enggak lah, tinta-tinta, manusia enggak bisa berevolusi, lari, yang kemudian berevolusi itu evolusi hewan. juga. Yang dari kecil jadi besar evolusi juga. Ya itu bayi dong, bilangnya bukan evolusi. Evolusi juga kan? Bukan, Kan beda. perubahan, evolusi kan perubahan. Perubahan bentuknya juga berubah. Iya, dari kecil jadi besar bentuknya kan Bentukannya. berubah. Manusia kan bentukannya nggak berubah dari kecil, dari bayi. Berubah, rambutnya hitam Kalau jadi evolusi putih. itu dengerin dari ulat jadi kupu-kupu itu evolusi. Nah, itu berubah. Iya, bentukannya ya kalau manusia tetap manusia lah. Tapi kan yang nggak ada jembut jadi ada jembutnya kan berubah juga. Ya bulu pubis itu kalau kita udah dewasa tumbuh bulu pubis. Jadi kan ada perubahan juga loh. Itu perubahan wajar. Itu betul
Jadi Nabi Adam tuh Maldi tuh. Jangan waktu lahir dicekat, tapi tuh digali dong. Betul tuh, naikin aja coba. bapaknya siapa bapaknya tuh? Kan punya atau ibunya punya orang tua kan? Katanya di Al-Quran itu Nabi Isa dan Nabi Adam itu kelahirannya sama mereka berdua ini. Iya, kelahirannya sama, Dilahirkan ini sama-sama. mempunyai pasang-pasangan katanya. Sama-sama diambil alih sama Roh Kudus. Kalau di Isa itu Roh Kudus yang menjadi manusia nikah sama Maryam. Kalau Terus Nabi Adam bersama Maryam Roh dengan Kudusnya Roh siapa Kudus. tuh? Nikah sama Sehingga siapa? hamillah Maryam. Nah, kalau di Nabi Adam Roh Kudus itu menjadi plasenta. Itu persamaannya tuh begitu. Sama-sama disempurnakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan roh Allah dan bukan malaikat. Roh Kudus itu entitas tersendiri. Nggak ada temennya berarti kalau sendiri ya. Iya, di surat Apa tuh itu surat apa? dikatakan tuh malam Lailatul Qadar itu turun malaikat dan ruh. Yaitu ruhnya itu Roh Kudus. Itu turunnya pakai tangga apa pakai parasut? Iya, dia terbang, dia dari dimensi yang tertinggi. Terbangnya ada sayapnya nggak tuh? Sebentar. Yang teman-teman yang mau naik silahkan, Bang Kismet silahkan ajukan permohonan. Karena kalau nggak ngajukan permohonan aku nggak bisa naikin. Yang lainnya yang mau naik silahkan. Kita masih ada beberapa waktu ke depan ya sebelum ditutup karena mau persiapan Jumat ya. Silahkan. Pada kemana? Pada turun Gus. Sudah nggak mampu bertahan. Yang mampu bertahan cuman Yai Romli sama sama siapa? Sama Kang Silat Lidah. Yai Romli silahkan jelaskan tentang tin dan turop tadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Nanti Kang Silat Lidah kalau belum puas aku kasih waktu lagi. Monggo Yai Romli. Tolong di mute ya supaya apa yang disampaikan Yai Romli kita bisa dapatkan ilmunya. Monggo Yai Romli. Ya, karena permohonan dari panjenenganipun Kanjeng Sultan Gus Mohon maaf, Widarti. Gus. Gimana Mohon ya? maaf Gus. Ya. Ini saya kan mau nge-live kan nih. Ya saya sekarang di rumah nih. Ini konteksnya mengenai apa ini Gus kira? Jadi saya buat Adam dilahirkan di mana gitu? Oh gitu ya. Oke dilanjut. Apa dilahirkan saya apa buat- diturunkan gitu loh? Adam dilahirkan apa diturunkan gitu aja. Oke. Adam itu dilahirkan apa diturunkan? Nggak gitu Yi. Nanti diulang lagi Gus. Jadi Gini. Nanti Gus Peti yang punya hajat, Gini. Gus Peti aja Bang Ismet. Gus Peti yang punya. gini Bang Kismet. Saudara kita Maha Guru ini memang di luar mainstream. Dia mengatakan Kanjeng Nabi Adam itu nggak tahu dia pakai istilah apa, dilahirkan, diciptakan, diturunkan itu di Nusantara, tepatnya Tanah Jawa tepatnya Solo tepatnya di Sungai Bengawan Solo, di sekitar itu. Sedangkan mainstream tidak memahami seperti itu gitu ya. Itu nanti kalau Bang Kismet setuju monggo diterima, kalau nggak setuju silahkan dibantah, tapi tolong argumennya disampaikan. Yai Romli monggo lanjut sebelum ke Bang Kismet nanti. Monggo Yai Romli. gini Gus Peti. Gini sebentar. Jadi memang kalau kan Maha Guru ini juga sering ke komal saya ya, teman lah artinya. Jadi pemahaman dari Maha Guru ini saya memaklumi saja ya, tentunya Maha Guru ini dia juga pernah cerita tidak ada yang membantah kalau di komal lain dia cerita, artinya dia disetujui juga cara pandangnya. Cuman masalahnya kan kalau bicara tempat, bicara ini itu, artinya seperti contohnya surga itu ada di Nusantara. Karena surga itu kan enggak termasuk goib ya, artinya tidak ada orang pernah ke sana. Jadi dia bisa saja berasumsi bahwa surga itu adalah di bumi Nusantara. Jadi kan ya gimana ya, kalaupun mau membantah, gimana cara membantahnya? Surga itu nggak ada semua. Nggak ada orang tahu, yang tahu itu ya mungkin Rasulullah ya, mungkin begitu seperti dan yang lainnya ya. Karena surga itu taman ada di Nusantara, benar itu. Oke. Silakan. Oke, terima kasih Yai Romli.
Mohon sorry, mau dipersori, terpaksa saya pending dulu. Silakan Mahmeru dijawab sebelum ke Yai Romli menjelaskan tentang tin dan turop. Mahguru silakan. Mohon Bang Ismet di live kan aja Bang Ismet. Iya, tunggu. Iya. Mahguru silakan jawab itu pertanyaan Bang Kismet. Mahguru? Oh, dia lagi tidak di Ya. Ya. Tolong Bang Kismet tuh dijawab. Oh iya, jadi surga itu, Al-Quran itu kan banyak sekali perumpamaan-perumpamaan. Nah, di sini saya menjelaskan surga itu yang dimaksudkan oleh Al-Quran adalah Nusantara, di mana Nusantara itu tanahnya subur, banyak sumber makanan, sumber mata air, pepohonan. Nusantara itu adalah negeri yang subur, makanya disebut surga. Karena Fir'aun juga punya surga. Fir'aun tuh punya surga. Itulah bedanya surga yang ada di bumi sebagai perumpamaan sama surga di langit. Itu beda. Mungkin gini ya. Sebentar, diam dulu, sebentar nanti aku. Mungkin Mahaguru ini senang lagunya Kus Plus ya. Kus Plus kan bilang, orang bilang tanah kita tanah surga. Mungkin. Oke, itu jawaban Mahaguru. Bang Kismet silakan mau dibantah. Enggak, gini Gus, Gus Betik saya lagi untuk saya kan mau live ini. Saya mau live jadi buat thumbnail dulu Dilanjut aja nanti ngikut. Oke. Untuk Kang Joe Planter dan Bang Rizal sabar dulu ya. Kita mau dengar tausiah Yai Romli tentang turop dan tin. Monggo Yai Romli. Jangan dulu. Jadi begini, biar ilmu saya ini bermanfaat. Ketika live saja saya menjelaskan. Ya kan, nanti kalau tidak live kan berulang-ulang nanti. Ketika Bang Kismet live kan saya ingin menjelaskan itu. Sekarang yang lain dulu kan begitu, bagus. Oke, Bang Joe Planter silakan. Ya, ini rupanya akun saya ini nggak bisa open cam. Saya turun dulu ya, saya ganti akun ya. Silakan. Tapi masuk lagi Gus ya, Gus Joe Peter ya. Iya. Oke, silakan. Saya Jole mohon biasa ngobrol sama Gus Romli nih. Masa lupa? Nyaman namanya. Teretetan TV Pak Yai Romli. Masa Yai Romli tak tahu tak iyo. Iya, biasa ngobrol. Yai Romli. Bareng tak iyo. Ya, saya kan Yai Romli. saya turun. Makasih. Teretetan TV Yai Romli. Memang TikTok ini dunia siluman, bisa ganti-ganti nama. Oke, sekarang Bang Rizal, monggo silakan Bang Rizal. Silakan, Al-Mukarram Rizal. Ya. Kalau tentang surga, di Quran kan nggak ada istilah surga. Seingat saya, jannah. Jannah itu maknanya dalam bahasa kita taman. Taman itu ya bumi yang kita tempati ini taman. Ya bisa saja, nggak apa-apa. Mau dia di Indonesia, mau dia di Arab, mau dia di Hong Kong. Intinya di bumi. Itu Bang. Cuman kalau kita lihat dari gambaran yang digambarkan pada masa itu, kalau memang awal-awalnya manusia itu baru sedikit banget, bisa saja bukan cuma di Arab, bukan cuma di Indonesia. Artinya apa? Yang kita kenali Arab itu sekarang kan tanahnya kayak gitu, Indonesia kayak gini. Nah, pada masa awal-awal manusia pertama, jangan-jangan seluruh bumi itu adalah seperti Indonesia atau lebih bagus daripada di Indonesia. Bisa saja. Tetapi biar keren perlu dituduhkan bahwa yang dimaksud taman-taman surga itu adalah di Nusantara. Misalnya di mana tadi yang dia sebut? Solo. Kalau saya sebut di Solo, kalau saya sebut di Padang gimana? Padang juga lebih bagus dari Solo. Ada air terjunnya kan, ada ikan gariangnya, ada kerupuk sanjainya, tanaman-tanamannya itu bagus. Kalau dibikinin untuk kerupuk sanjai enak banget. Itu bukan di Solo tapi
Aduh, kalau sembilannya kan itu di Bukit Tinggi. Jadi Adam yang di Anu itu, Adam yang di Solo itu Adam Smith. Tapi kalau di Bukit Tinggi itu Adam, itu Bang. Kalau di Jawa Timur namanya Adam Inul. Adam Inul. Oke. Ada Adam. Terima kasih Bang Rizal, terima kasih. Iya. Silakan Maha Guru. Maha Guru. Iya, jadi perlu diingat Fir'aun itu juga punya surga di Asy Syu'ara ayat 26. Fir'aun juga punya surga. Makanya surganya Adam itu ya ada di Nusantara, bukan ada di atas langit. Nah, ini kan supaya teman-teman muslim ini mengkoreksi diri. Jangan sampai masih mengikuti sama tafsir Israiliyat. Karena tafsir Israiliyat itu akidahnya Yahudi, ada di Sefaria. Adam tercipta di langit surga itu buatan Sefaria. Kota Kudus itu di mana tuh Bang? Kenapa? Pak Guru. Kenapa? Kota Kudus di mana? Kota Kudus di Jawa Tengah. Jawa. Jangan-jangan itu surga juga gak? Kan Kudus. Enggak, beda. Pabrik rokok di sana, rokok Kudus, rokok jarum. Beda. Nabi Sulaiman juga Tempat kenikmatan adanya di untuk sana, merokok itu. di Yerusalem, bukan di Jawa ya Nabi Sulaiman ya. Selamat pagi semua. Salam. Ya, pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Iya, jadi jangan mentang-mentang saya bawakan Adam dari Nusantara terus Para Nabi Sulaiman juga di pendeta-pendeta yang Nusantara, belum beda. mendapat, para pendeta-pendeta yang belum mendapat petunjuk, para kiai, Suruh naik ulama, Sansan. wah, terima kasih Sansan mendengarkan sama semua. Bang Rijal nih, host. Ya, siap. Saya nanti kalau ada Bang Sansan, Nanti Bang ada, kalau ada Romli kayaknya nggak mau naik. Kalau Romli sudah Sansan live, ada Gus. Romli tuh, ada ya Romli. Sudah live nih Gus. begini. Ya Romli turun dulu, baru Sansan naik. Oke. Tolong tertib dulu. Kita fokus ya. Ini sudah mulai melenceng. Kita fokus. Katanya narasumber Maha Guru kita ini, Adam itu diciptakan langsung aja lah, diturunkan itu di Solo. Dia menukil surat Ali Imran ayat yang keberapa tadi? Kelima dan Al-Insan kelima dan Ali Imran 59 di situ. Kalau kalian setuju silakan, kalau nggak setuju silakan dibantah pakai ayat. Kang Jolemon, aku persilakan. Monggo. Oh ya, makasih tentang penciptaan manusia pertama ya. Bukan, sebentar aku jelaskan lagi. Kita tidak membicarakan manusia pertama, kedua, enggak. Kita fokus ke tempatnya saja. Locus delicti, kalau bahasa hukum namanya locus delicti. Ya. Saya nggak punya data itu Gus, kalau fokus delicti. Tapi saya punya. Kalau tentang proses penciptaan manusia pertama, saya baca bukunya Kiai Haji Baharudin Mudori. Ada 7 material tanah. Cuman karena Gus Bedik tidak menanyakan itu ya, saya tidak punya data tentang lokasi. Silakan Gus Romli saja. Oke, silakan Gus Romli dijelaskan ya. Jadi begini ya, bahwa istrinya Sayyidah Siti Hawa itu diturunkan ke bumi, sebelumnya tinggal di surga. Ya, ini dari berbagai hadis ya, dari berbagai saya kan nggak boleh. Ada di atas ya Gus. Ya di atas. Saya tidak boleh membaca dalil, tetapi yang saya sampaikan berdasarkan dalil gitu kan, menurut Abad Ismet ya. Dari berbagai referensi yang saya punya, maka Adam dan istrinya itu diturunkan. Makna diturunkan kan mesti dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah ya kan, makna diturunkan Adam itu. Suratnya surat apa supaya teman-teman bisa cross check. Dengerin dulu Bang. Suratnya surat apa tadi supaya teman-teman nyatet semua. Diturunkan tadi itu. Ya nanti dengerin dulu, nanti ada dengerin dulu.
Ya wis. Runtut aja nanti Iya. nanti saya bacakan. Jadi pendekatan saya pertama dari kitab hadis dan kedua dari kitab tafsir. Mengenai ayatnya nanti kan mesti berkaitan. Jadi bahwa Adam Al-Baqarah 36 ya. Al-Baqarah 36. iya boleh Al-Baqarah 36 juga hadisnya itu dari Sahih Muslim, dari macam-macam banyak ya, bahwa Adam itu diturunkan ke bumi pada hari Jumat ya, dan diwafatkan juga pada hari Sudah Yi, sudah. Supaya nggak kemana-mana. Di 236 Adam diturunkan di bumi. Ya. Sekarang di bumi. di bumi mana? Bumi mana? Apakah setuju di bumi Solo? Saya jelaskan, bukan di bumi Solo, bukan ya. Jadi dari berbagai pendapat itu Adam diturunkan di suatu tempat yang disebut dengan Dahna, tempat antara Mekah dan Taif. Itu menurut Ibnu Abbas ya kan. Sedangkan menurut riwayat Hasan Al-Basri dikatakan bahwa Nabi Adam turun di wilayah India, sedangkan Siti Hawa di Jeddah, dan Iblis diturunkan di Dasti Maisan, ya, kota di Basrah. Sedangkan ular itu yang menggoda itu diturunkan di Aduh, ada kendala. Pendapat lain mengatakan bahwa Adam diturunkan di India bersama dengan Hajar Aswad. Hajar Aswadnya itu. Dan segenggam daun dari surga. Ya, daun itu tumbuh harum aromanya. Ini pendapat dari mufassir atau As-Su'di, sama seperti sama ketua saya, ketua DPD P3 Kabupaten Lumajang, Kang Lumajang, bersama namanya. Yang terakhir bahwa Ibn Katsir meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi Adam turun di Bukit Sofa, sedangkan Ibu Hawa turun di Bukit Marwah. Nah, ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim juga. Demikian Abah, nanti soal Turab, Sol dan itu persoalan yang lain yang panjang juga. Terima kasih, lanjut. Oke, Surat Al-Arab 10 itu gimana? sebentar. Terima kasih untuk Yai Romli yang telah memaparkan pemikirannya begitu bagus untuk kita semua ya. Dan aku nggak tahu sekarang ada yang dubbing ini siapa ya? Suaranya jadi dubbing. Tadi sudah enak gitu. Gini. Coba dia di tes satu-satu. Saya tutup, kalau dubbing berarti saya. Bukan Yai Romli, enak Yai Romli. Nggak tahu. Oh. Oke, gini ya. Lanjut. Oke, tolong perhatikan ya. Aku ini moderator. Moderator itu berusaha berpijak dengan memberikan waktu yang sama kepada dua pemikiran yang berbeda ya. Dari penjelasan Kiai Romli itu dikatakan dari berbagai tafsir ternyata juga nggak sepakat di mana Kanjeng Nabi Adam diturunkan. Ada yang di India, ada yang di Jeddah, ada yang di Basrah, ada yang di Asur, ada yang di Sofa. Tafsir memang begitu. Nah, sekarang ada penafsir baru namanya Mahaguru di Nusantara. Artinya terlepas kita setuju atau tidak setuju, itu ya kita dengar dulu lah ya. Dan tadi sudah disampaikan. Jadi aku minta kalian itu membantah tempatnya itu loh. Setuju nggak dengan Mahaguru bahwa dia itu di Nusantara, Solo, yaitu Bengawan Solo, di sungai, pinggir sungai gitulah kira-kira. Kalau setuju pakai ayat, kalau nggak setuju pakai ayat gitu loh ya. Kang Mas Jolemon sudah paham ya? Bisa mau ada yang disampaikan Kang Jolemon? Saya nggak terkait hal tersebut, saya nggak ada data, jadi saya no comment. Oke, sekarang Kang Haks mau silakan. Iya, terima kasih. Selamat pagi semua. Sebelumnya saya mohon maaf sekali
karena tadi melayaninya gede-gede, saya anggap pendeta-pendeta kalau ada surga atau di Solo, di Jogja, di sini ya kan. Tapi yang jelas gini Bang, kalau surga itu di atas langit lah, langit keberapa, yang jelas di atas, karena Nabi Adam dan Hawa itu diturunkan dari surga ya kan, berarti turun ke bumi lah. Kalau kita patokannya bumi, nah beberapa tafsir ayat itu yang ada di India, ada di Madinah, terus Sofa, Marwah itu ya boleh lah, karena itu tafsir, dan itu para ulama juga yang menggali-gali, para ulama juga. Jangan kita percaya saja, kita ikut itu cerita yang harus cuman kita dalami untuk menambah keyakinan kita. Itu tidak terlalu penting. Yang penting tetap akidah kita yang paling penting akidah kita, semua akidah kita. Tentang cerita Israeliah pun ada yang tidak boleh diceritakan, bahkan ditutupin, karena apa? Itu bisa membuat umat itu bertengkar dan berbeda pendapat sampai ramai. Seperti ceritanya Isra Mi'raj itu ya kan, itu bahkan Siti Aisyah nutupi, tidak boleh diceritakan. Padahal itu yakin dan betul Nabi itu cerita, dan kalau Rasulullah itu bertemu dengan Allah di langit ke-7 ya kan. Tapi yang lain menceritakan, nah Aisyah istrinya lebih dahulu ceritakan, karena itu bisa membuat pertengkaran, karena agak berlawanan dengan Quran. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Mahaguru. Silakan dipaparkan lagi. Ternyata penafsir juga tidak sepaham. Ada yang bilang buminya itu di mana? Di India, di Jeddah, di Arafah, di Asur, di Sapa. Nah, kamu bersikeras dari tadi menurutmu di Nusantara. Jelaskan lagi. Nusantara tidak apa-apa Bang. Coba bawa referensinya, karena itu saya juga dengar yang dari yang di Jawa, karena memang surga itu gambaran Jawa ya dulu itu. Coba dilihatkan referensinya, apa itu kitab Jawa atau Kapitayan atau apapun, tidak apa-apa. Karena Kapitayan Jawa pun dulu saya yakin itu juga kitabnya para nabi yang ribuan itu, cuman bukan nabi yang 25. Begitu Bang. Ayo Mahaguru. Iya, jadinya begini ya, saya jelaskan. Surga itu, atau kalau yang disebut di mana di Al-Quran disebut jannah, itu ya bukan milik Adam saja. Fir'aun juga punya jannah. Di surat Asy-Syu'ara ayat 26, Fir'aun juga punya jannah. Surat apa Bang? Surat apa Bang? Asura. Asy-Syu'ara ayat 26. Dipaksa yang Asy-Syu'ara ayat 26. Ya. Surah Asura, bukan Asy-Syu'ara. Wah gitu mau jadi penafsir. Azura. Surat Azura 26. Orang Arab. Jangan begitu kok. Jangan ke personal. Ya udah. Allah itu memberikan petunjuk Ya, ke saya. sudah bodoh mau dibilang apa? Makanya Anda sudah tua, bukannya sadar. Bodoh Gus, belum tahu. Lanjut. Sadarlah. Makanya dengerin orang yang Sadar bodong. Jangan langsung bahas itu, kamu bodong. Kalian Langsung sudah tua. jangan membahas saya, kamu. Kalian sudah Langsung tua, bahas yang sadar. kamu tahu. Jangan ad hominem bisa. Nggak ada ilmu kok. Sabar Romli. Kamu bodong. Jangan membahas saya, bahas ilmumu yang tidak ada apa-apanya itu. Romli, sabar Romli, sabar. Saya sebut tadi pendeta ya, mau guru ya. Pendeta mau guru ya. Jangan gitu. Jangan memiring-miringkan ayat. Bukan ad hominem, kamu salah. Tidak ada surat Asy-Syu'ara. Itu loh yang saya benarkan. Saya bingung. Kalau Anda ngerti, baca tuh surat Asy-Syu'ara 26. Ada Ini kata ulama mana Baca apa ada Asy-Syu'ara itu? Gawat kamu ini, Ya, baca potong dulu. kamu. Surat apa? Sabar Romli. Sabar Romli. Surat apa? Surat apa Sabar. saya tanya, bodong. Sabar. Dia membaca Latinnya mungkin. Paham ya? Ya makanya Bang Kismet, kalau dia tidak bisa baca ayat Quran, ngapain jadi mufassir gitu loh maksud saya. Lanjut. Makanya baca itu surat Asy-Syu'ara ayat 26. Baca. Itu coba. Asy-Syu'ara. Yang ngaku mufasir siapa, Gus? Yang ngaku mufasir siapa? Yang ngaku Oh, mufasir dia siapa? mulai tadi. Tuh, Kiai Dia Robi mulai baca tadi. tuh. Ada kata Ngaku jannah dapat tuh. petunjuk oleh Allah gitu loh. Saya sudah ketemu Allah gitu tadi. Jangan Akhirnya nanti dia akan makanya. ditanya
ada besok Gus. Bang Romli, dia ini adalah satu-satunya orang yang pernah bertemu Allah, Ma Guru ini.